Hey guys, ketemu lagi bersama saya Christina di Nongkrong Bareng Christina. Seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan membuat video kedua tentang ciri-ciri pria bule yang baik ya. Tapi ini khusus untuk yang online ya guys ya. Tanpa basa-basi lagi, shall we start it? Oke guys, hal yang paling penting untuk diperhatikan saat kalian mengenal pria online ya, khususnya bule itu, yang pertama adalah foto profilnya ya guys ya. Nah, perhatikan jika foto profilnya itu tidak kabur ya. Kemudian fotonya tidak hanya satu, fotonya jelas, dalam artian tidak menggunakan kostum yang aneh-aneh ya guys ya. Misalnya kostum singa ya guys ya. Jadi itu satu kostum, mukanya ketutup semua, badannya ketutup semua. Jadi kita tidak tahu dia itu sebenarnya siapa, rupanya seperti apa, bentuknya seperti apa ya guys ya. Kemudian fotonya itu tidak menggunakan kacamata ya guys ya, kacamata hitam itu guys, Ray-Ban kalau kata kita ya. Di semua foto-fotonya, misalnya fotonya ada 5, kemudian di semua fotonya itu dia menggunakan ini kacamata hitam ya, sunglasses ya. Mana tahu matanya juling ya kan, seperti saya nih. Kalau saya ini ya, saya ngaku ya, mata saya ini julingnya nyuri ya guys ya. Kalian tahu atau enggak itu? Pokoknya saya bilang mata saya ini julingnya nyuri ya. Kayak juling kayak enggak gitu guys maksudnya. Atau matanya rabun ayam dan sebagainya ya guys ya. Kemudian biasanya kan ada tuh ya, kalau ini kalian lihat profil foto cowok yang online itu yang seksi-seksi gitu guys, tidak pakai ini baju ya, atasannya topless alias topless. Itu sih sebenarnya wajar ya guys ya. Cuman cenderung kalau yang begitu itu pria itu narsis gitu loh guys, pengen nunjukin saya seksi nih, pengen nunjukin dada yang bidang, pengen nunjukin six pack, bukan toilet packs. Tapi ya guys ya, segala sesuatu kan ada porsinya ya guys ya. Kalau kebanyakan itu nggak bagus. Nah, sama juga dengan foto ya guys ya. Kalau misalnya dia semua foto yang dia pajang di profil online datingnya itu semuanya topless, waduh jangan deh guys. Itu biasanya tipe-tipe yang playboy begitu guys, yang player begitu ya. Nah, itu mesti dihindari. Kemudian fotonya itu tidak seperti mafia guys. Kalian tahu kan kalau penampilan mafia itu bagaimana? Pakai topi hitam, kacamata hitam, baju hitam, jadi Men in Black. Ya, jangan ya guys ya. Mana tahu dia bener-bener mafia ya kan? Terus oh iya, satu lagi, mafia yang bener-bener real mafia itu yang ini ya, yang tatonya menutupi seluruh badan itu guys, yang seperti Yakuza di Jepang itu guys. Nah itu kan ngeri, serem ya guys ya. Jadi nggak kelihatan kalau misalnya dia ada panu kan, ketutup tato, jadi nggak ketahuan ya adanya panu. Nanti ntar kalian ketemu sama dia kejangkit lagi nih, jangan deh ya. Kemudian foto selebriti ya guys ya. Nah, kalau foto selebriti ini ya kita mesti jeli-jeli juga guys. Biasanya yang kalau terlalu ganteng, terus kita nggak terlalu tahu selebriti mana, kalian bisa cek di Google sih ya guys ya. Kalau nggak salah itu ada engine di situ yang bisa kalian masukin foto, kemudian kalian bisa cek itu fotonya benar apa enggak, apakah itu selebriti atau apa istilahnya orang terkenal atau bagaimana gitu guys ya. Saya pernah ketemu ya guys ya, ngomong sama pria online, terus dikirim saya foto, wah saya lihat ini cowok ganteng banget, ting 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 ting, langsung signal saya langsung tinggi nih. Bercanda ding. Tapi siapa yang nggak ini ya, yang nggak istilahnya happy kalau ngelihat cowok yang kita kenal online tuh cakep gitu ya guys ya. Terus setelah saya lihat-lihat gitu kan, saya baru ingat guys, rupanya itu ya foto yang dikirimin ke saya tuh foto aktor ya guys ya. Kalau nggak salah itu yang main TV show The Tudors itu loh guys. Kalian pernah nonton nggak The Tudors? Terus film apa lagi yang dia main ya? Saya lupa dia pernah main film apa, tapi yang jelas namanya itu kalau nggak salah nama belakangnya Meyers gitu deh ya. Nah itu kan lumayan cakep tuh aktor dari Inggris sana ya guys ya. Ya langsung saja saya labrak tuh orang. Enak-enak aja ngirimin saya foto selebriti. Emangnya saya nggak tahu gitu ya. Kirim foto selebriti yang terkenal ya nggak? Siapa juga yang nggak tahu. Kemudian fotonya itu tidak seperti bencong. Jadi perlu dihindari ya guys ya, jangan sampai loh kalau misalnya foto yang cowok itu yang modelnya tipe-tipe feminim itu kan kelihatan ya guys ya, alisnya
alisnya di carve gitu, atau pakai pencil alis, terus kayak pakai lip gloss begitu, atau rambutnya panjang, terus di foto kayaknya seperti gemulai gitu guys. Nah kalian kan nggak mau ya kalau ketemu cowok yang abal-abal begitu ya. Jadi ya mesti hati-hati. Nah itu hal-hal yang penting yang kalian perhatikan tentang fotonya ya guys ya. Cermati betul-betul, jangan sampai kelewatan. Kemudian yang kedua itu profil introduction-nya guys. Profil introduction ini penting ya guys ya. Jangan kalian sudah ngeliat foto dia langsung kepincut gitu guys. Misalnya dia ganteng segala macam. Foto profil nggak perlu. Foto profil. Terus profilnya nggak perlu dibaca deh introduction-nya. Jangan ya guys ya. Introduction itu sangat penting dan jangan kalian lewatkan. Nah yang perlu diperhatikan itu introduction-nya, kata-kata perkenalannya itu simple ya. Tidak dibuat-buat ya guys ya, tata bahasanya itu tidak dibuat-buat ya, seperti kayaknya dibuat jadi orang yang baik banget gitu guys kedengarannya. Kemudian tidak bertele-tele ya, lalu tidak sorry guys, aja ini burping sendawa ya. Maafkan guys. Kemudian tidak too much sweet words ya, kayak sweet talks gitu guys. Kata-katanya itu merayu, seperti merayu, mendayu-dayu gitu guys. Jangan ya, hati-hati. Kalau too much itu tidak baik ya. Profilnya itu tidak kosong melompong ya guys. Kan ada tuh biasanya kalau pas kita ngeliat cuma fotonya cakep-cakep doang, terus profilnya sama sekali tidak dia isi. Nah itu jangan deh ya. Jangan, karena kita bisa lihat dari situ saja dia sudah tidak care ya, tidak peduli untuk istilahnya memperkenalkan dirinya ya. Who cares siapa yang baca gitu ya. Tapi profil introduction itu sangat penting ya untuk mengenal seseorang. Artinya dia ingin benar-benar orang itu stop by and then reading his profile introduction ya. Nah, dua hal ini tadi adalah hal yang penting untuk diperhatikan ya guys ya. Jadi cermati betul-betul, jangan tergesa-gesa, enjoy aja, relax ya. Dilihat benar-benar, diperhatikan benar-benar. Dan itu adalah hal-hal ini ya yang sangat esensial ya untuk diperhatikan sebelum kalian memutuskan apakah saya ingin mengenal orang ini lebih lanjut atau tidak ya. Nah, kalau kalian sudah memutuskan untuk mengenal orang ini lebih lanjut, saya akan berikan tahap kedua, yaitu tahap perkenalan. Siap-siap ya, dengarkan dengan baik. Don't go anywhere. Sekarang kita masuk ke tahap perkenalan. Yang pertama guys, nah sudah kenal kan, terus klik yes ya, mutual ya, sudah mutual ini, kalian bisa kirim pesan. Yang pertama itu adalah pesannya dari dia itu guys, dia tulis dengan seksama ya guys ya. Kemudian istilahnya pesannya itu tidak dikarang atau direkayasa ya guys ya. Biasanya kan ada pesan kalau yang direkayasa itu kan sepertinya bukan dia yang nulis gitu loh guys. Seperti istilahnya kalau misalnya ini nih seperti robot gitu guys. Kalian tahu kan bot ya, istilahnya bot ya. Jadi pesannya itu kedengarannya seperti dikarang, umum, dan ditujukan untuk banyak orang ya guys ya. Jadi istilahnya kalau misalnya dia sudah membaca introduction kalian ya, hal yang dia tulis itu sama sekali tidak ada menyangkut tentang ini introduction kalian ya. Setelah saying hi, how are you, terus dia nyelonek kata-kata itu kemana-mana gitu guys. Jadi istilahnya general, ditujukan untuk banyak cewek ya, bukan hanya untuk kalian aja ya. Itu hati-hati. Tata bahasanya sopan ya guys ya. Lalu dia membicarakan hal-hal yang umum aja ya, yang general ya, tentang nanya kabar ya, terus kamu asal mana ya, kamu umur berapa, hal-hal yang begitu ya guys ya. Tidak ada sweet talks ya guys ya, seperti baru aja kirim email sudah ngomong hi honey, hi baby bunch, hi sweetie, hi babe. Babe yang kayak di film ini nih guys, film babe pig itu loh guys, yang babi yang pink itu kan namanya babe tuh guys. Jangan mau deh dipanggil babe ya. Kalau saya sih personally, saya dengan suami saya nggak pernah panggil babe ya, kita selalu panggil honey juga ejaannya yang HUNEY itu loh guys, bukan yang honey yang pakai O itu ya, kita panggil honey gitu ya. Enak aja kedengarannya di telinga ya, nggak pakai babe gitu. Babe-nya jadi saya ingat kayak film babe itu lah yang saya bilang tadi, kayak babi, film babi itu yang pink itu. Maaf ya yang bagi para penggemar film babe ya, atau yang suka koleksi boneka babi pink itu ya, saya maaf tidak ada bermaksud untuk menyinggung atau menjatuhkan babe ya.
Nah itu dia, hindari ya kalau pria itu baru-baru kayak email sudah panggil babe, honey, sweetie bun, honey bun, ya sweetie pie, itu jangan deh ya, sudah ketahuan itu ya. Sudah ketahuan kalau dia itu player ya, player ya guys ya. Kemudian kalau kalian sudah bertukar email, nah dia membalasnya dalam waktu yang singkat guys. Katakan 2 atau 3 hari, atau misalnya kalian kirim email hari ini, besoknya dia sudah jawab, atau beberapa jam kemudian dia sudah menjawab ya guys ya. Nah itu artinya dia menunjukkan ketertarikan guys ya. Istilahnya begini, kita mengirim respon ke orang, orang juga merespon ke kita. Nah itu artinya dia tertarik untuk mengenal kalian ya. Email balasannya itu ya mentang-mentang sudah di reply 1 kali lalu nyeleneh guys, nggak ada itu ya. Kalau misalnya dia nyeleneh ya sudah, itu artinya dia ya bisa dikatakan dia tidak baik ya guys ya. Nah kalau dia membalas dengan kata-kata yang sopan ya, tata bahasanya baik ya, itu artinya dia baik guys ya. Ting ting, baik. Yang ketiga, setelah kalian berkenalan dan segala macam, itunya misalnya setelah kalian bertukar email untuk dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya katakanlah 2-3 bulan ya, atau 3 bulan plus ya. Nah lalu kalian memutuskan untuk face to face ya. Maksudnya kalau online face to face itu kan pakai webcam ya guys ya, di kamera begitu, jadi kalian bisa melihat satu sama lain. Kalau dia menolak, nah ini hati-hati guys, berarti ada sesuatu ya, ada udang di balik batu, ada kura-kura di balik shellnya. Hati-hati guys, kalau dia sudah menolak untuk menunjukkan wajah aslinya, nah itu dia. Atau misalnya pada saat itu bisa jadi dia ada berhalangan ya guys ya, misalnya entah dia malu kamarnya berantakan, kalau misalnya komputernya di kamar dia mungkin malu pada saat itu, it's okay. Tapi kalau pada akhirnya dia selalu menolak, nah jangan deh ya guys, tinggalkan pria seperti ini, karena sudah pasti itu he hides something from you, okay? Nah berikutnya, setelah kalian mengenal satu sama lain dalam jangka waktu yang cukup lama, ada tahap lanjut ya guys ya, yaitu yang pertama, dia tepat janji guys, dalam artian selalu konsisten ya dengan kata-katanya, dengan janji-janjinya. Kemudian dia selalu mengirim email kepada kalian itu frequently ya guys ya, teratur ya, tidak hilang datang ya. Kalau yang hilang datang itu seperti sinyal. Kalau di Indonesia sinyal hilang datang itu dimaklumi ya guys ya. Kalau di sini sinyal itu selalu konsisten. Sebagai seorang wanita Asia, wanita Indonesia, kalian patut mengharapkan pria bule itu konsisten ya, karena disesuaikan dengan sinyal di sini. Segala sesuatu itu konsisten. Kalau di Indonesia sih ya harap maklum ya, karena sinyal itu lemah kuat lemah sahwat kali nek. Ya, konsisten yang pertama guys. Misalnya ya, 1 minggu dia selalu ada kabar, kemudian 1 minggu kemudian dia hilang. Nah itu kan mencurigakan ya, ada apa sebenarnya ya kan. Kemudian kalian kirim dia SMS ya, misalnya kalian kirim SMS di sini. Sekarang di sini udah malam ya guys, sekitar jam 7-an ya guys ya. Nah artiannya kan di Indonesia kan pagi tuh. Nah misalnya kalian kirim SMS sekarang ya, lokal waktu USA itu jam 7 malam. Jam 7 malam kan tentunya belum tidur ya guys ya, kecuali kalau misalnya dia pekerjaannya itu mengharuskan dia bangun subuh ya, mungkin jam 1 atau jam 2 malam subuh itu mungkin di jam segini udah tidur. Tapi kalau dia kerjanya pagi regular jam 8 atau jam 9, jam 7 itu kan tentunya jam segini belum tidur ya guys ya, pasti baru makan malam. Nah kalau kalian kirim SMS ya. Misalnya kalian sudah tahu nomor teleponnya nih, kalian kirim SMS, terus SMS-nya nggak dibalas-balas, tiba-tiba balasnya jam 4 subuh. Nah, itu ada apa itu, ya kan? Kenapa balasnya baru jam 4 subuh? Nah, apalagi kalau misalnya itu malam minggu, guys. Ya, kalau malam minggu, semalaman malam minggu dia nggak balas email, kemudian balasnya udah subuh, hari jam 5, jam 4 itu, mesti hati-hati deh. Dia pasti ada sesuatu ya, dia pasti pergi ngedate dengan siapa begitu. Dapat dipastikan deh, guys. I'm pretty sure of it. Kemudian yang kedua, dia setuju untuk mengenal kamu lebih lanjut, dan kamu juga begitu ya guys ya. Yang ketiga, kirim email tentang hal-hal yang sepele guys. Misalnya itu
Nanya gimana kabar kamu hari ini, gimana kerjaan kamu kalau kamu kerja ya, gimana kabar teman-teman kamu, gimana kabar keluarga kamu, dan segala macam ya guys ya. Misalnya tadi siang makan apa ya, misalnya tadi pagi bangun jam berapa, malam tadi tidurnya nyenyak atau enggak. Itu kan hal-hal sepele ya guys ya. Nah itu artiannya gimana ya guys ya, dia itu care ya, menunjukkan kalau dia itu apa, perhatian sama kamu, perhatian sama kamu maksud saya guys ya. Lalu yang keempat, berbagi pendapat tentang hal-hal yang prinsip guys ya. Misalnya nih ya guys ya, katakanlah kalian nanti berlanjut hubungannya, kalian membicarakan hal ini ya. It's never too late ya guys ya. Tidak pernah ada kata terlambat atau tidak pernah ada kata terlalu segera untuk membicarakan hal-hal ini. Misalnya, kalian tahu kapan saatnya untuk mengatakan atau setuju untuk berhubungan lebih lanjut ya. Kemudian kapan kalian setuju untuk melanjutkan hubungan kalian itu ke hubungan yang lebih serius ya guys ya. Kemudian kapan berjanji untuk berketemu, kapan berjanji untuk ketemu ya. Kalian kenal online, kapan nanti janji untuk ketemu. Misalnya kalian kenal sekarang ini bulan September ya, nanti misalnya dia bilang dia mau visit misalnya Januari tahun depan ya, dan kamu juga setuju. Nah itu dia ya. Kapan sekiranya berencana untuk menikah, kalau misalnya hubungan kalian oke ya, kalian suka satu sama lain, kalian mau serius, dan kemudian kalian membicarakan kapan ingin menikah ya, umur berapa begitu guys ya, mau punya anak atau tidak kalau misalnya kalian sudah menikah. Hal-hal prinsip seperti itu ya guys ya, hal-hal penting seperti itu patut dibicarakan ya guys ya. Kemudian nomor 5, dia bercanda tentang keluarganya. Maksud saya dia bercanda tentang hal-hal yang serius ya. Misalnya ya, hal-hal misalnya yang sepatutnya tidak patut untuk dibercandakan kalau kita di Indonesia ya. Kalau making fun of family itu rasanya kok kayaknya nggak respect ya. But ini bukan berarti tidak respect ya guys ya. Artinya dia memiliki humor yang bagus ya. Kalau dia bisa mentertawakan dirinya sendiri, atau dia mentertawakan, bukan dalam artian mentertawakan mencemooh, enggak ya, hanya making fun of family members in a funny way gitu ya. Bukan artinya tidak respect ya, enggak. Misalnya misalnya dia punya tante ya, tantenya ini shopaholic gitu loh, keep shopping tapi nggak punya duit gitu loh guys. Jadi kartu kreditnya tuh selalu selalu over limit gitu loh guys. Misalnya itu ya, satu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia punya papa, misalnya punya ayah, punya dad. Terus dadnya nih ngaku, ayahnya nih ngaku kalau dia kurus, padahalnya aslinya gemuk gitu loh guys ya, making fun of him gitu loh guys ya. Hal yang begitu ya guys ya. Nah itu tandanya dia pria yang baik guys ya. Kan punya adik yang ngakunya cantik kayak Barbie, tahu-tahu mukanya kayak Omas begitu loh guys. Maksud saya ya, making fun of family members doesn't mean he doesn't respect them ya. Nah begitu contohnya guys. Setuju dalam mengartikan pasangan hidup itu seperti apa ya, dalam mengartikan partner itu seperti apa. Artiannya begini, cara dia mengartikan pasangan itu seperti apa. Apakah pasangan itu teman yang baik ya, best friend, atau apakah pasangan itu tempat berbagi ya kan. Nah kalau misalnya dia mengartikan pasangan itu sebagai pijakan keset kaki itu itu harus kalian hindari, karena pria itu benar-benar ya. Maaf ya, Prancis saya keluar guys. Abaikan saja ya. Nah seperti itu guys, istilahnya dia ingin pasangannya itu equal ya, seperti dia. Tidak menganggap remeh pasangannya, tidak menganggap rendah pasangannya ya guys ya. Begitu juga kalian menganggap dia sebaliknya ya, jadi equal ya, tidak menganggap lebih atau kurang ya guys ya. Kemudian tanyakan juga kepada dia pasangan seperti apa yang dia harapkan, pasangan seperti apa yang ingin dia cari ya guys ya. Kalau kriteria kamu dan dia itu nyambung dalam mencari pasangan hidup, nah itu artinya bisa dikatakan hubungan kalian itu akan cocok untuk kedepannya ya guys ya. Nah itu perlu diperhatikan baik-baik. Kemudian yang ketujuh, selektif dalam memilih cewek online ya guys ya. Misalnya begini guys, dia mengatakan kepada kalian dalam 1 bulan dia itu mengenal, dalam 1 bulan, katakanlah 3 bulan ya guys ya, dalam 3 bulan itu dia hanya mengenal 5 cewek aja guys ya.
Artinya dia benar-benar ingin mencari tahu, ingin mengenali cewek-cewek itu ya guys ya. He takes his times ya. He's not really in a rush ya, tidak terburu-buru. Biasanya kan ada tuh cowok yang dalam 3 bulan baru bikin profil online untuk dating website begitu, tau-taunya udah kenal cewek itu banyak banget ya guys, yang misalnya 30 orang begitu kan ya. Itu sih gila-gilaan ya, maruk begitu loh guys ya. Artinya tuh seperti tergesa-gesa gitu loh guys, terus nggak tahu juga apa yang dicari gitu ya guys ya. Biasanya kan begitu tuh tidak ada set goal, dia tuh mau cari cewek seperti apa ya guys ya. Nah kalau misalnya dia hanya kenal 2 atau 3 orang atau 5 orang itu masih bisa dimaklumi ya, angka yang normal ya. Nah, itu artinya dia benar-benar ingin mengenali cewek satu ini, cewek nomor 2, cewek nomor 3, cewek nomor 4, cewek nomor 5. Artinya kan fokus ya guys ya, 5 orang tuh masih bisa dalam 3 bulan. Tapi kalau udah 30 orang lebih dalam 1 bulan, buset. Nah, itu kan nggak betul lah istilahnya ya guys ya. Kemudian, nah ini menarik ya guys. Ini bukan untuk memalukan untuk memberi bukan istilahnya share hal yang jelek tentang kalian tuh enggak. Sebenarnya sih ya, cuman kalau kalian sudah merasa nyaman dan kalian bisa menceritakan kebiasaan-kebiasaan jelek kalian kepada dia, itu cukup ya, itu oke ya guys ya. Lalu dia menanggapinya itu dengan candaan guys. Misalnya kalian bilang, oh saya suka ngupi loh. Lalu dia cool aja gitu loh guys ya. I do the same thing. Kalau dia bilang I do the same thing, there's nothing wrong about it. So yeah, it's fine ya guys ya. Kemudian kalian cerita, aku nih suka kentut loh kalau di tempat tidur, mau tidur malam suka kentut-kentut. Banyak gas. Terus dia bilang, oh I do the same thing, it's cool, nothing wrong with it. So yeah, misalnya dia it's okay aja, easy going gitu dengan hal-hal kebiasaan kalian yang kira-kira bisa membuat kalian embarrass itu. Kalau misalnya dia nerimo ya, that's a good sign guys, itu tanda yang baik ya. Dan yang ke-9 guys, setelah kalian berbicara ya, mengenal satu sama lain dengan cukup baik, lalu istilahnya kalian akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dia memutuskan untuk menutup akun online-nya guys, di mana tempat dia kenal kamu tadi itu, misalnya website dating website Asian.com misalnya, datingasian.com misalnya ya. Terus dia bilang ke kalian, saya akan menutup akun saya ini, saya hanya ingin mengenal kamu saja lebih lanjut. Nah, itu a very good signs. Tapi pastikan dia benar-benar menutup akunnya ya guys ya. Jangan sampai dia bohong gitu loh, dia udah bilang dia menutup, rupanya dia masih online. Nah, itu kan rancu ya guys ya. Dan kamu juga begitu, kamu memutuskan untuk mengenal dia. So, it's a good neutral relationship ya guys ya. Yang ke-10, dia mengatakan kepada kalian kalau misalnya dia itu kenal kalian itu sudah lama rasanya. Kan ada yang begitu ya guys ya, kayak begitu baru kenal, kok rasanya udah kenal banget gitu ya, seperti teman lama begitu ya, seperti teman baik, dan dia merasa cocok dan merasa nyaman ngobrol dengan kalian. That's a really good sign guys ya. I must guarantee that this guy is really into you ya. Yang ke-11, dia terbuka tentang dirinya. Nah, ini kalau dia sudah terbuka tentang dirinya, ini cakupannya banyak guys ya. Termasuk dia terbuka tentang masa lalunya ya. Terbuka tentang masa lalunya, tentang mantan pacarnya ya, misalnya tentang pekerjaannya dulu apa ya, tentang dulu dia tinggal di mana ya, entah dia pernah melakukan tindak kriminal atau enggak ya kan, entah misalnya dia pernah dapat award apa begitu loh guys ya, dulunya dia kuliah di mana, entah dia itu graduation cum laude atau enggak ya, segala macam begitulah guys ya. Kemudian tentang pekerjaannya guys, dia jujur dia bekerja di mana ya guys ya. Kemudian jika dia benar-benar ingin kamu mengetahui tentang dia secara detail, dia pasti akan jujur atau memberitahu kalian tanpa kalian minta atau tanpa kalian tanya itu penghasilannya berapa ya guys ya. Misalnya dia punya properti apa, misalnya I have a house, dia misalnya sudah punya beli rumah ya, entah mobilnya berapa ya, segala macam begitu ya guys ya. Dia itu family oriented guys, dia dekat dengan keluarganya ya, hubungannya dengan keluarganya itu baik ya, dia jujur tentang hal itu. Dia bukan drug user atau alkoholik guys ya.
Dia bukan pengguna drugs ya, atau dealer ya, penjual drugs. Nanti mabok, bisa-bisa setiap weekend geleng-geleng. Kalian tidak mau itu. Hindari drug users or alcoholic guys, karena tidak baik. Kalau sudah drugs user dan alcoholic itu bisa dapat dipastikan hidup kalian nanti akan merana guys ya. Jangan. Bisa aja nanti dia koitnya cepet ya guys ya. Kalian juga tidak mau itu ya. Kalau sudah alkoholik biasanya abusive guys, suka mukul ya. Jangan. Kemudian kalian tahu tentang seks orientasinya, dia jujur akan hal itu. Misalnya dia mengaku kalau dia itu straight ya, normal ya, tidak ada something wrong with ya. Kalau misalnya ada hal yang disembunyikan itu guys ya, ini hati-hati guys. Saya pernah ketemu soalnya dulu, ngobrol sama cowok ini. Cowok ini baik guys, cuma dia jujur dengan saya tentang kekurangannya. Dia bercerita kalau dia itu seks orientasinya sedikit nyeleneh guys. Dia itu model orang yang senang ini seks dengan menggunakan yang kekerasan itu loh guys. Kalian tahu kan yang suka nyiksa-nyiksa itu? Nah, jangan deh, jangan mau. Especially kalau kalian tidak seperti itu gitu loh guys ya. If you're not into if you are not into those kind of things, avoid it at all costs. Jangan sampai kalian mau ya. Karena itu serem loh guys, kalau disiksa-siksa ya. Nanti bisa benjol sana benjol sini, biru sana biru sini ya. Bukannya malah dia mati, malah sakit ya. Jangan. Terus dia bukan biseksual ya guys ya, bisa dua gitu loh, bisa cewek bisa cowok. Kan tidak mau, nanti kalian diduain, kan gak mau ya. Kemudian dia jujur kalau dia pernah punya penyakit kelamin atau enggak, atau dia punya penyakit kelamin sekarang, atau kelainan seks ya. Itu seperti yang saya bilang tadi ya, yang saya kenalan saya itu kelainan seks ya, jangan. Kemudian di mana dia tinggal ya guys ya, alamat rumahnya dan segala macam. Terus dia terbuka tentang kesehariannya. Kemudian dia mengenalkan kamu dengan keluarganya guys. Nah, this is a big deal ya guys ya. Ini hal-hal yang sangat big deal ya. Kalau dia sudah mengenalkan kalian dengan keluarganya, that means he's really serious ya. Orang di sini begitu guys. Kalau sudah dikenalkan keluarga itu benar-benar big deal ya. Atau dia mengenalkan kalian dengan teman-temannya juga, itu juga bagus. Berarti dia, aduh rambut saya kok kesana kemari sih. Malam guys. sudah malam jam segini saya capek. Keluarga saya dari Chicago tadi baru pulang sore. Aduh, capek deh. Oke. Itu saja ya guys ya kalau untuk ciri pria bule yang baik itu ya guys ya. Khususnya yang online ya guys ya. Jika ada kekurangan saya maaf ya guys ya. Tapi ini tidak hanya stop sampai di sini guys. Saya masih punya ekstra ya. Ekstranya, jika segala sesuatu hal itu bagi kalian sudah terlihat oke ya, everything looks good, nothing's wrong, jangan stop di situ aja guys. Kalian juga mesti harus prevent something ya. Begini, kalau kalian sudah mengenal dia lebih lanjut, kelihatan oke saja, kalian juga harus smart guys. Be a smart person. Jangan langsung percaya begitu aja ya guys ya. Cek guys, investigasi lebih lanjut ya. Dengan begini caranya. Yang pertama, cari profilnya itu lewat Facebook atau Twitter atau Instagram ya, atau link dan segala macam itu. Lihat profilnya guys. Kalau misalnya profilnya itu sedikit aneh ya, terus terlalu private, itu juga hati-hati ya guys ya. Tapi kalau dia menerima pertemanan kalian di sosial media dan dia tidak menyembunyikan apa-apa, itu artinya bagus ya guys ya. Lewat mantan pacar kalian, Mbak Google ya. Mbak Google itu tahu segalanya. Walaupun kalian sudah putusin cinta, sudah cerai, dia tetap setia guys. Still love you. Ya, misalnya kalian say no, he still says yes. Kalau misalnya kalian tanya, dia tetap selalu membantu. Cari infonya lewat online, masukkan, ketik namanya. Kalau misalnya kalian ketemu infonya, itu artinya bagus ya guys ya. Cari tahu apakah juga dia mempunyai criminal history ya, misalnya pernah terlibat kriminal atau tidak ya guys ya. Nah itu dia. Kalau infonya tidak ketemu guys, kalian mesti hati-hati. Dan itu artinya ada sesuatu yang disembunyikan ya guys ya. Especially over here ya guys ya. Pria bule itu kalau kalian ketik namanya di online, pasti setidaknya ada small info, sedikit info yang kalian bisa lihat dan kalian temukan dari Google. Soalnya dulu saya pernah Google suami saya ketemu infonya online. Paranoid gitu loh guys ya. Be paranoid first ya. Jangan langsung percaya aja. Kemudian jangan kegeran guys. Biasanya ada juga pria yang
apa istilahnya, kayaknya dia tuh really really like you, really really kepincut, really really into you. At the end he doesn't care at all, langsung hilang gitu guys ya. Jangan ya, intinya jangan kegeeran ya guys ya. Terus dalam mengenal seseorang atau pria itu, walaupun sudah cinta dan segala macam, tetap harus menggunakan logika ya guys ya. Harus dipakai logika itu walaupun sudah cinta setengah mati ya. Logika harus tetap jalan, jangan cinta buta istilahnya ya guys ya. Kemudian ikuti kata hati, dah itu nasihat yang terakhir. Nasihat siapa saya gitu nasihatin kalian. Saran saya, maksud saya ya, ikuti kata hati ya, karena kata hati tidak pernah salah ya. Tapi tetap itu dia harus menggunakan logika, berdasarkan dengan logika. Oke ya guys ya, itu saja ciri-ciri pria bule online yang baik ya guys ya, part 2 khusus yang online. Semoga bisa membantu kalian dalam memilih dan memilah pria-pria online kalian temui ya guys ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya guys ya, ini hanya pendapat saya saja ya. Saya bukan psikolog ya, tapi saya psikolog golok. ya guys, saya bukan psikolog ya, tapi saya psikolog golok maksud saya. Jadi itu hanya berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya bagaimana ya guys ya. Dan tentu saja ini tidak mendetail ya guys ya, mungkin masih banyak hal-hal lain yang kalian perlu perhatikan ya guys ya. So that's it for tonight guys. I hope you enjoyed. I hope we can help you. Jika kalian ingin curhat, ceile, curcol, kalian boleh menghubungi saya ya. Nanti saya akan masukkan email saya di bawah ya guys ya. Kalau kalian ingin email saya menanyakan tentang cowok-cowok online ini, kalian boleh lo curhat ke saya guys ya. Saya akan berusaha menjawab ya guys ya, sebisa dan semampu saya ya. Tapi saya akan menjawab itu sesuai dengan pengalaman saya ya guys ya. Okay, or you can comment down below and ask me questions ya. Jika ingin bertukar pendapat dan pikiran, silahkan ya. I always welcome you. So, alright. I'll see you in the next video guys. Thanks for watching. Don't forget to comment and then subscribe and then share. Jangan lupa jempol manisnya guys. Thank you so much. Bye.